Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 8 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi ini ya, seperti yang sudah saya buat juga kemarin di komunitas YouTube. Ya, di sini akan saya bahas tentang bagaimana kok bisa, why, gitu kan ya. Kenapa kemarin itu NFP-nya bisa dibilang wow sekali ya, roller coaster-nya itu sangat luar biasa. Tapi sebelum saya bahas itu, untuk analisa kemarin ya, kalau kalian ingat, kita ada candle daily H4 kayak kemarin ya. H4 ya. Candle H4 area demand di sini ya. Candle H4 area demand yang sebesar ini, dan candle M30 ada supply-nya, dan di candle H1 ada candle supply yang di sini. Dan kalau dilihat kemarin pergerakannya di hari Jumat pada saat NFP itu membabat habis semua level area supply, demand, support, resistance dibabat semua ya, dihabiskan semua, terutama untuk area support di sini ataupun supply area demand itu habis ya, habis banget sampai ke 2024 ya. Dia menciptakan ekor sangat panjang di time frame H1, di time frame M30 pun juga sama ya, sebelum akhirnya dia bergerak naik tinggi di atas 2047, kemudian di atas 2053 dan membabat level area demand M30 dan tertahan di level area supply di M30 dan tertahan di supply H1 yang ada di 2063. Dan ketika harga sampai 2063, harga kemudian turun lagi secara signifikan dan berhenti di 2040. Jadi bisa saya katakan kemarin secara dari pergerakannya, harga itu XAU USD tidak kemana-mana. Nah sekarang kenapa dia tidak kemana-mana? Karena kalau dilihat ya, ini sekarang akan saya bahas dari segi NFP ya. Jadi NFP kemarin ya, kalau dilihat kemarin kan ada saya bilang perhatikan NFP-nya dan juga unemployment rate-nya ya, perhatikan itu. Dan kalau kita lihat NFP kemarin, data sebelumnya itu direvisi turun ya. Kalau kalian ingat ya, pada saat hari Jumat kemarin itu kan data sebelumnya adalah 198.000 kayaknya ya, atau berapa ya. Oleh karena itu jika jika NFP kemarin keluar di atas 200.000, sebenarnya itu bisa mendorong XAU USD ke bawah dengan cukup cepat. Dan itu harus diikuti juga dengan tingkat pengangguran yang at least sesuai ekspektasi, atau kalau bisa di bawah ekspektasi. Nah, kalau dari NFP kemarin sendiri, ya, data NFP di 8 Desember 2023 itu kan 199.000. Dan ternyata diprediksi turun, ternyata data yang sebenarnya setelah dilihat lagi itu 173.000. Jadi reaksi market kemarin itu adalah market melihat oke, NFP-nya hijau, tingkat pengangguran hijau. Apa yang terjadi? Harga drop signifikan sampai ke 2024. Dan ketika 15 menit pertama ya, inilah kenapa kalau pada saat trading berdasarkan news, at least ya, paling tidak itu menunggu selama 15 menit. Karena inilah ya, walaupun ini bisa dibilang kasus yang tidak sering banget terjadi ya, tapi ini pasti terjadi ya. Oleh karena itu biasanya dari kejadian-kejadian seperti ini, kalau saya boleh bilang, kalau kalian ingin trading berdasarkan news, at least tunggu sampai 15 menit supaya tidak terjadi ataupun tidak kena yang namanya fake out. Karena itu memberikan kita kesempatan market itu bergerak, biarkan market itu memproses dulu sebenarnya apa yang sudah keluar dari segi berita. Dan kalau dilihat kemarin, market itu bereaksi terhadap ini. Forecastnya 168, yang keluar 216, tingkat pengangguran 3,8%, dan
tingkat pengangguran yang keluar adalah di 3,7%. Bagus dong untuk USD, jelas. Harga langsung drop secara signifikan. Dan setelah 15 menit pertama, market itu bereaksi terhadap, oke, sebentar, ini kok kayaknya NFP ada yang aneh nih. Ya, ada apa ini? Kok rasanya NFP ada sedikit perubahan data, ya. Jadi ada perubahan ataupun revisi data, yang dimana revisinya ini lumayan besar penurunannya, ya, dari 199.000 menjadi 173.000. Jadi kalau bisa dibilang penurunannya itu sebanyak 26 ya, 26.000 penurunannya. Dan apalagi kalau dilihat kemarin, berarti berdasarkan data Desember forecastnya 184.000. Yang dimana data yang keluar berarti sebenarnya 173.000. Berarti kan data di bulan lalu itu lebih rendah dari forecast sebenarnya, ya. Itulah yang membuat XAUUSD didorong lagi ke atas, ya, didorong lagi sampai akhirnya di jam 11 malam. Oke, market itu sudah FOMO akibat NFP itu sudah mulai hilang. Dan itu juga dilihat dengan kalau kita lihat ISM Services PMI ini hasilnya jelek, ya, hasilnya jelek. Nah, kenapa dia harga XAUUSD tidak bisa bergerak lebih tinggi lagi? Ya sudah, karena market itu bergerak pada saat NFP powernya itu udah hilang, ya. Market itu kembali lagi memproses bahwa walaupun kita melihat NFP di sini mengalami penurunan sebenarnya dari bulan lalu, tapi at least data tingkat pengangguran ini flat, tidak ada perubahan, keluar di 3,7%, which is good. Kemudian data yang keluar dari segi NFP itu 216.000, mengesampingkan apa yang sudah keluar bulan lalu, yang dimana itu direvisi turun menjadi 173.000. Oke, that's fine, karena 216.000 itu sangat besar sekali. Dan kenapa juga market itu bergejolak seperti ini selain dari data NFP? Adanya spekulasi bahwa ini kan di tahun 2024, ya, yang dimana kemarin sudah saya bilang clue-nya adalah ini merupakan tahun di mana isu akan adanya pemotongan suku bunga oleh The Fed akan terjadi, ya. Entah itu kapan terjadinya, apakah di kuartal pertama ataupun di kuartal kedua di tahun 2024. Apalagi ini sekarang kan NFP kemarin di pertama 2024. Dan kita masih punya 2 event lagi, seperti yang sudah saya katakan kemarin, yaitu tingkat inflasi dan juga FOMC meeting nanti di bulan Januari ini. Tanggalnya kalau nggak salah bulan ini, ya, minggu ini. Jadi untuk di minggu ini kita ada berita yang penting, yaitu inflasi nanti di hari Kamis tanggal 11, ya. Untuk di minggu depan nggak ada, lalu di 2 minggunya kita ada FOMC. Nah dia tanggal berapa ya FOMC? Kok saya lupa ya. Bentar ya. FOMC kayaknya 1 Februari. Ya, sorry. Bukan di bulan ini, ternyata 1 Februari, ya. Berarti nanti untuk di bulan ini berarti sisa lagi 1 kejadian penting, yaitu tentang data inflasi. Berarti di awal bulan Februari kita ada FOMC. Nah, berarti untuk saat ini, ya, bagaimana nih? Yang pertama pastinya ini level area supply sudah kita bisa delete. Untuk level 2053 kita bisa delete, dan level resisten di 2047 kita juga bisa delete. Untuk time frame H4 untuk level area demand di sini apakah kita bisa delete? Kalau saya pribadi delete aja, ya, delete aja, karena supaya teman-teman tidak bingung, apalagi ini sudah tidak ada area demand lagi, ya. Area demand di sini juga sudah dilewatin, ya, yang dimana berarti kalau teman-teman ingat apa yang sudah saya katakan untuk top down analisisnya, ya, support kita itu masih tertahan di sini, support daily kita masih punya di sini, dan resisten kita masih punya di sini. Ini range-nya, ya, ingat ya, ini range-nya masih sangat besar sekali, tidak kemana-mana range-nya. Jadi otomatis peluang harga itu bisa turun sampai ke 2019 ataupun 2020 itu masih terbuka lebar. Apalagi harga di tengah-tengah, ya.
Targetnya sih bisa sampai sana ya. Ingat, targetnya itu bisa sampai level area ini. Oke, kejauhan. Ini ya bisa sampai ke 2019 ataupun bisa di 2020 lah ya. Nah, di sini bisa sampai sini untuk targetnya. Untuk resisten, kalau resisten saat ini bisa dipakai masih ya. Untuk area ini di 2063, 2065 ini masih bisa dipakai, terutama untuk area di support become resistant kita ada di harga 2058. 2058 menjadi area support become resistant saat ini, karena kalau kita lihat tidak ada candle close di atas 2058 untuk dari segi time frame H1. Dan untuk level area support saat ini berarti kita bisa pakai di 2039 di sini ya. Di sini kita bisa pakai sebagai area support untuk saat ini, dan support berikutnya adalah ada di sini. Di level 2032. Ya, 2032, di sini 2038,91, kemudian support selanjutnya ada di 2032, dan terjauhnya adalah bisa sampai ke 2020. Nah, berarti problemnya adalah untuk saat ini kalau kalian ingin trade ya, ini agak sedikit kacau untuk di trade hari ini ya. Karena kita belum punya kejelasan pasti, apalagi hari Senin kemarin kita ditutup dengan candle yang luar biasa besar range-nya ya. Jadi kemarin range hari Jumat itu sebesar 392 pip, yang dimana menciptakan ekor atas bawah sangat panjang dengan bodi yang kecil. Jadi otomatis untuk saat ini kalau kalian ingin trade, at least tidaknya kita bisa melihat time frame H1 ya. Kalau kita bisa melihat time frame H1 close di bawah 2038 ya, kemungkinan harga akan bisa turun sampai ke 2032 ataupun paling jauhnya adalah sampai ke 2020. Bisa sampai sini ya. Kalau saya pribadi untuk hari ini kalau ingin trade mungkin nanti ya, mungkin pada saat London session baru akan bisa lihat market, ataupun pada saat nanti New York session. Untuk resisten kita cuma ada satu resisten di 2058 aja ya. Karena kalau kita lihat candle H4, oke, kalau dari candle H4 resisten yang ada di 2000 ya, ini ingat ya, ini time frame H1. Ini time frame H1 2038, 2032, 2020. Untuk time frame H4 kita ada satu area ya, bisa dibilang bukan area sih, resisten bisa saya bilang ya, di 2050. Kalau kita bisa melihat time frame H4 close di atas 2050 at least ya, kemungkinan ini akan bisa membawa dampak secara signifikan bahwa harga nanti itu bisa bergerak naik dan mengejar area supply yang ada di sini. Walaupun ini supply sudah pernah disentuh sekali ya, kemungkinan harga ini akan merambat naik jika time frame H4 candle close di atas 2050 ya. Merambat naik itu maksudnya tidak langsung serta-merta break ke atas ya. Jadi harga merambat itu maksudnya harga break, turun sedikit, naik sedikit. Jadi ya pelan-pelan seperti ini ya. Dia merambat naik pelan-pelan. Ini yang namanya pergerakannya merambat naik. Tidak langsung serta plus langsung naik, itu enggak kayak gitu juga ya. Jadi kalau dilihat time frame H4 resisten saat ini ada di 2050 ya. Untuk support kebetulan kita ada di 2038 juga yang ada candle di sini, karena tidak ada satupun candle tutup di bawah 2038,91 ataupun 2039, atau mau dibulatkan di 2038 juga lebih bagus ya. Seperti ini. Kalau mau lebih bagus di 2038, kalau mau lebih bagusnya ya. Ini saya pakai angka genap ya. Walaupun sebenarnya itu di 2039,39 ataupun mau digenapkan ke 2039 pun it's okay ya. Ya, kalau mau digenapkan di 2039 ya bisa dibilang 2039 itu it's okay. Dan kalau di bawah 2032
itu juga bisa, karena kalau kita lihat di time frame H1 tidak ada candle close di bawah 2032. Jadi kalau mau yang ingin ambil trade pada hari ini, consider untuk harap memperhatikan level area yang sudah saya buat di sini. Ini bisa menjadi patokan ataupun guidance untuk target selanjutnya XAUUSD. Untuk area supply demand saat ini, saya rasa nggak ada yang bagus ya, nggak ada yang bagus untuk area supply demand saat ini. Ya, nggak ada supply yang demand yang bagus. Jadi saya rasa jika break 2032 ini harga kemungkinan akan merambat ya, turun. Jadi jika break di atas 2050 harga akan merambat naik sampai ke 2060, dan jika harga break di bawah 2032 harga akan merambat turun sampai ke 2020. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat dari time frame weekly ya, dari time frame weekly kita ditutup dengan candle bearish dengan ekor yang cukup panjang. Jadi untuk di minggu ini saya rasa oke, ini kalau dari candle weekly ya, kalau dari candle weekly dengan candle berbentuk seperti ini, saya rasa untuk di minggu ini kemungkinan akan ada kenaikan sedikit sebelum lanjut turun ya. Kemungkinan harganya itu akan bergerak seperti ini ya, dia naik kemudian turun. Saya rasa sih seperti itu ya, tapi nggak tahu sih nanti ya, apalagi nanti di hari Kamis kita ada data mengenai tingkat inflasi. Jadi kemungkinan harga untuk XAUUSD tidak akan kemana-mana dulu. Kemungkinan loh ya, hari ini kita nggak ada berita apapun sih ya untuk USD. Hari Senin kita nggak ada berita apapun untuk dari segi USD. Jadi kemungkinan harga cenderung akan flat ataupun perlahan-lahan bergerak merambat naik, entah dia ke bawah ataupun ke atas ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.